lebih bukan dalam bentuk slogan-slogan ya Mas, atau sikap-sikap patriotik, tetapi lebih bagaimana film itu mampu menampilkan keindonesiaan yang itu bisa mengacu dari problem yang diangkat, apakah persoalan itu dekat dengan masyarakat kita, juga di mana film itu dibuat ya. Ada beberapa film yang masuk nominasi sangat menarik ya, karena mereka mengangkat misalnya wilayah perbatasan dengan segala keberkahan yang ada di situ gitu ya. Misalnya film Kabut Berduri, kemudian ada film Badrun dan Lobri gitu ya, mereka juga mengangkat kehidupan di Kalimantan gitu ya. Mereka transportasinya di sungai gitu. Dan ada beberapa film-film yang sebenarnya menurut saya sangat berusaha untuk mengangkat aspek-aspek yang berkaitan dengan tradisi, kemudian wajah-wajah yang jarang kita temukan. Yang seringkali banyak film kita kan juga biasanya menampilkan perkotaan, kelas menengah kayak gitu ya. Tadi yang dicontohkan Pak Wahid tadi film Dua Biru ya, itu juga bukan memotret yang kelas atas dan seperti itu. Jadi itu sangat menarik, dan wajah Indonesia itu sebenarnya sangat luar biasa macam ya, sangat kaya sebenarnya di situ. Dan ya tentu saja kalau tadi ada elemen-elemen itu akan menjadi salah satu ya dari unsur yang dipertimbangkan, karena unsur yang lain juga tentang ada pembaruan, kemudian bagaimana cerita itu mampu dipaparkan atau storytellingnya seperti apa, kemudian juga ada elemen keragaman di dalam film itu gitu. Kemudian film itu juga mencerminkan ada sikap profesionalisme dalam pengerjaannya ya. Kita bisa melihat di situ sebenarnya film-film itu. Tapi memang karena kita ini adalah festival film Indonesia dan ada kata Indonesia di situ, itu tentu saja itu menjadi juga unsur penting ya, menjadi bagian proses penilaian kita. Saya kira itu. Baik. Dari film. Nah, Dewan Juri akhir ini sebenarnya dipilih berdasarkan antara lain juga usulan dari teman-teman asosiasi profesi perfilman di Indonesia, ada sekitar 15, dan kemudian juga 15 asosiasi maksud saya. Kemudian selain itu juga Komite FFI memilih juri ini berdasarkan pada tentu saja rekam jejaknya. Kita tahu misalnya beberapa sudah pernah menjadi nomine dan bahkan pemenang ya, sebagian besar adalah pemenang dalam FFI sebelumnya. Kemudian juga peraih Piala Citra, kemudian juga memiliki integritas, kapabilitas serta kepakaran di bidangnya. Dan mereka yang terpilih nanti ada 9 dewan juri ahli untuk cerita panjang. Itu mewakili beragam profesi dalam ekosistem perfilman kita. Ada produser, ada sutradara, ada penata artistik, ada penata musik, ada aktor tentu saja, atau aktris, dan seterusnya. Jadi kita ingin bahwa ada kekayaan perspektif ketika juri nanti melakukan penilaian, ya, terutama untuk film-film yang masuk nominasi dengan berbasiskan pada pengetahuan yang mumpuni dan kemudian juga pengalaman yang selama ini digeluti di dalam perfilman, sehingga kita memang benar-benar bisa melandaskan pada tadi juga sudah disebut oleh Mas Aryo Bayu ya, prinsip akuntabilitas, kemudian yang lebih penting lagi adalah meritokrasi. Memang ini karya yang kita pilih benar-benar mewujudkan capaian di dalam film Indonesia atau mencerminkan itu. Nah, proses penjurian sendiri film cerita panjang maupun non cerita panjang seperti saya katakan tadi dilakukan dengan metode bioskop, dan proses deliberasi atau diskusi penjuriannya cukup hangat ya, dan kemudian juga cukup banyak argumen-argumen yang coba disampaikan oleh masing-masing dewan juri.
ingin memberi perspektif yang kaya dalam melihat film sebagai sebuah produk budaya yang memang memiliki dimensi yang jamak atau multidimensional. Jadi teman-teman media sekalian, inilah kami terutama dari tim Pejulian menyampaikan beberapa yang sudah kita lakukan, dan hasilnya nanti tentu saja akan teman-teman bisa saksikan di tanggal 20 November di malam Anugerah Festival Film Indonesia 2024 yang akan nanti. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, rahayu, sukses buat teman-teman panitia FFI. Dari siang juga udah ngobrol ya, langsung straight to the point pertanyaannya. Oke, ada beberapa. Saya nangis waktu menonton 2 Hati Biru karena merasakan beratnya waktu itu menjadi keluarga muda, dan di situ bisa dilihat konfliknya, bagaimana mereka harus membesarkan anaknya di tengah-tengah kesibukan sang ibu yang mau mewujudkan mimpinya, bapaknya yang rawat. Itu sih ada satu momen ketika mereka berantem one shot itu saya sampai pegang tangan sama Cynthia karena kita pernah di posisi itu. Ya, satu. Kedua, Kamak yang kita nonton sekeluarga itu kita nonton Pimak ya gitu ya. Dan ternyata menurut saya Pimak waktu itu kita nonton oke, terus ini, tapi menurut saya Kamak adalah salah satu film yang pembuatannya dari adaptasinya paling sukses karena joke-nya itu, filmnya itu Indonesia banget sampai kita bisa ketawa, terus istri saya nangis ketika momen dimana mereka lagi ke taman kayak pasar malamnya gitu kan, dapet banget filmnya. Terus kalau terakhir kalau yang agak serem dikit ya film Pak Ketua di sini sama Mbak Laura Basuki film Ketua Siap Semati itu juga kadang-kadang ya begitu kalau Mas Aryo Bayu keluar sehingga tuh kayak gitu kan, kayak kepala sekolah masuk ke ruangan gitu kan, film dan terakhir sama kami ini Ipar adalah Maut. Tawakan ternyata menonton film Indonesia. Saya menonton film bagian dari 69 juta. Iya. Tiket. Ipar adalah Maut bagian sang suami lupa untuk teleponnya. Itu saya nontonnya sampai tutup kuping. Ampun. Saya membayangkan saya tidak mau ada di posisi itu ya. Insya Allah gak akan pernah ada di posisi itu kan. Dan ya Mas Anung membuat pendekatan penyutradaraannya lebih ke trailer itu kan, untuk film drama tapi jadi trailer itu kan itu sih. Baik, terima kasih Pak Wamen. Saya banyak menonton film Indonesia ini. Baik, kami berikan kesempatan lagi buat teman-teman media. Dan dari gagasan besar-besar itu kami berusaha untuk merealisasikannya ke dalam framework atau bingkai cara pedoman kita. Juga ditambah dari insepsinya FFI tadi yang Bapak juga katakan ya. Jadi kita bertanya, dulu Usman Ismail dan Jamaludin Malik itu membuat FFI kenapa ya? Dan apa urgensinya? Dan apa yang ada di dalam benak-benak beliau-beliau itu, seorang bapak pendiri perfilman? Ternyata kami menemukan 2 hal. Pertama, di saat itu ada skeptisisme tinggi terhadap karya-karya perfilman. Jadi, pertama, FFI didirikan untuk meningkatkan tingkat apresiasi dan memberikan platform bagi film-film yang memenuhi syarat-syarat berdasarkan teknik ilmu pengetahuan seni ataupun film.
Dan yang kedua adalah hal yang sangat mengacu pada undang-undang yang tadi saya bicarakan di awal. Dulu di masa itu, banyak sekali Indonesia dibanjiri oleh produk-produk budaya luar lewat film. Jadi beliau-beliau itu memikirkan ketahanan budaya. Beliau-beliau itu merumuskan bahwa FNB itu juga semacam garda terdepan untuk menjaga narasi dan social needs kita. Jadi kita bisa ketahui bahwa film itu sangat instrumental untuk membawa yang tadi kamu juga sudah katakan adalah kekuatan lunak atau soft power lewat kendaraannya yaitu film. Maaf ya kalau ini terdengar sedikit lama, tapi ini kembali lagi dengan upaya-upaya itu kami memiliki 3 program tahun ini di mana kita ingin sekali meningkatkan jarak kepada anak-anak muda, dan itu juga digagas oleh ketua pelaksana kami Bu Prilly Latukonsina. Dengan tadi sudah disaksikan oleh teman-teman program Bus Kampus, dan itu sangat luar biasa sekali juga resepsinya. Kita harus kembalikan dan mengenai teman-teman secara grassroots bahwa film itu punya posisi yang tinggi di dalam landscape Indonesia, dan memang film-film Indonesia semakin menarik ceritanya. Kita berharap nanti ke depan sebenarnya ceritanya mungkin twistnya semakin complicated supaya tidak mudah ditebak gitu ya, dan ceritanya lebih variatif gitu. Jadi kita berharap saya kira banyak sekali sutradara yang hebat, produser, pemain-pemain, aktor-aktor seperti Mas Aryo ini yang luar biasa dari insan perfilman kita. Mungkin seperti yang saya katakan, yang kita kurang kadang-kadang adalah storytelling, script writing gitu ya. Mudah-mudahan ke depan ini, karena cerita-cerita dari budaya kita, konten budaya kita ini kan sangat banyak gitu. Bisa berasal dari novel, dari cerita rakyat, dari cerita-cerita legenda, mungkin dari cerita-cerita sehari-hari. Saya kalau melihat, karena saya penikmat film juga gitu, saya selalu nonton film. Terakhir film yang saya tonton kemarin di dalam salat itu Back to Black ya, tentang Amy Winehouse. Tentang Amy Winehouse itu dari cerita tentang seseorang aja kita bisa melihat bagaimana kisah-kisah itu bisa ditampilkan dengan luar biasa. Kita belum banyak sih yang tentang perorangan begitu yang mungkin Soekarno ada, yang dokumenter juga belum banyak. Tapi bagaimana sih kalau kita angkat cerita tentang seorang Hairil Anwar bisa jadi film, tentang mungkin San Simon, tentang Islam, tentang siapa itu bisa ya, dari cerita-cerita orang dia yang begitu banyak. Kisah-kisahnya yang dramatis tentang pahlawan-pahlawan juga, tentang Sultan Syahrir atau tentang Bung Hatta. Seperti halnya saya lihat film Gandhi yang sangat kolosal itu bisa menghadirkan film sampai 3 jam. Gandhi itu 3 jam dan juga banyak lagi. Nah kalau saya lihat di Indonesia itu dari sudut mata saya aja kayaknya di mana-mana setiap sudut dan kita datang ke pasar bisa jadi scene film, dimanapun jadi film. Apalagi muka-muka orang Indonesia itu sangat cocok untuk film apa saja. Semuanya ada di sini. Kesan saya begitu sebagai penonton film.